Untuk mengetahui apakah di ruangan ini ada suatu pengaruh muatan listrik yang tidak kita ketahui keberadaannya, kita dapat meletakkan suatu muatan uji positif di sini. Katakanlah ini plus Q kecil. Jika muatan uji positif ini mendapat suatu gaya listrik, misalnya mendapat gaya ke arah sana, ini adalah F-nya. Maka pada titik ini ada pengaruh muatan listrik lain yang kita tidak ketahui letaknya di mana. Pengaruh inilah yang kita sebut dengan medan listrik. Untuk menghitung medan listriknya, kita dapat mendefinisikan sebagai E adalah medan listriknya, sama dengan gaya persatuan muatan uji positif yang diletakkan di tempat ini. Jadi E sama dengan F per Q. Jika kita ingin mengetahui besar E-nya adalah besar F dibagi Q, dan kemudian jika kita memiliki suatu muatan positif, misalnya ini adalah Q, maka disebut titik ini. Tentunya muatan positif ini akan memberi suatu pengaruh. Jika kita letakkan muatan uji positif ini di sini, muatan uji positif ini akan ditolak oleh muatan plus Q ini. Maka muatan uji positif akan mendapat gaya listrik ke sini, sehingga medan listrik yang diberikan oleh muatan plus Q ini, E sama dengan F per plus Q. Karena medan listrik merupakan suatu besaran vektor, kemudian muatan ujinya adalah plus Q, maka arah E akan sama dengan arah F-nya. Jika kita gambar E-nya akan mengarah ke sini sama dengan arah F-nya. Kemudian, jika kita ingin menghitung nilai atau besar dari medan listrik yang dihasilkan, muatan positif Q ini pada titik yang berjarak R dari muatan plus Q, maka E adalah K besar Q kecil dibagi R kuadrat Q kecil, dapat kita coret menjadi sama dengan K per R kuadrat. Jadi medan listrik yang dihasilkan oleh muatan plus Q ini nilainya adalah K dikali Q per R kuadrat. Sekarang jika muatannya adalah minus Q, pengaruhnya pada sebuah titik di sini dapat kita ketahui dengan meletakkan muatan uji positif seperti tadi. Mengingat ini negatif dan ini positif, maka muatan uji ini akan mengalami gaya ke arah negatif. Ini adalah F-nya. Sehingga arah medan listriknya pun akan mengarah ke arah yang sama, yaitu menuju minus Q yang diletakkan di sini. Kesimpulannya, jika muatannya adalah positif Q, maka akan mempengaruhi muatan uji positif dengan cara menolaknya dari muatan ini. Jika muatan uji positifnya terletak di sini, maka akan mengarah ke sini. Jika terletak di sini, akan mengarah ke sini, dan seterusnya. Sehingga sering digambarkan medan listrik yang dihasilkan oleh plus Q adalah keluar dari dirinya. Jadi arah medan listriknya keluar dari muatan positif Q, sedangkan jika muatannya adalah negatif, berlaku hal sebaliknya. Muatan listriknya mengarah ke dalam atau menuju ke arah muatan negatif. Untuk mewakili medan listrik dalam suatu ruangan dapat dilakukan dengan cara menggambar garis-garis medan listrik. Contohnya seperti ini. Dan gambar ini tidak sembarangan, artinya kerapatan dari garis-garisnya mewakili kekuatan atau besar medan listriknya. Misalnya ada titik di sini yaitu sebuah titik A,
Kemudian titik di sini adalah titik B. Dilihat dari kerapatannya, maka pada titik A garis-garisnya lebih rapat dibandingkan garis-garis pada titik B, yang artinya A akan lebih besar daripada EB. Jadi kerapatannya mewakili besarnya. Kemudian jika ingin mengetahui medan listrik pada titik ini, arahnya tidak lain adalah garis singgung pada garis medan listrik di awal. Ini adalah arah medan listrik ke arah sana. Jika ada garis-garis seperti ini, pastilah garis-garis di sebelah sini ada suatu muatan positif, karena medan listrik harus dimulai dari suatu muatan positif dan diakhiri pada suatu muatan negatif. Jika kita memiliki suatu muatan positif, yaitu Q1, dan muatan negatif yaitu Q2, maka garis-garis muatan listrik dapat digambarkan seperti ini: keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif, yaitu konsisten, keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Kurang lebih medan listriknya dapat kita gambarkan seperti ini.